Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya, Dia Solihatul Amalia, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Semarang, SMPN 8 Semarang. Pada kesempatan saya kali ini, saya bersama dengan Bu Ida Rahayu. Beliau adalah guru matematika di SMPN 8 Semarang. Selamat sore Bu Ida. Selamat sore. Apa kabar untuk hari ini? Baik. Untuk hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum melakukan supervisi. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Ida lakukan di dalam kelas. Untuk tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang telah Bu Ida lakukan. Kemudian tujuan kita melakukan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai langkah awal sebelum Bu Ida itu melakukan pembelajaran agar lebih siap, kemudian untuk prepare-nya itu lebih matang, kemudian bisa lebih pede ke depannya dan memberikan pelajaran yang terbaik untuk murid-murid kita di sekolah. Itu aja Bu Ida. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Ida. Yang pertama adalah mengenai tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran Bu Ida yang akan disampaikan di kelas ini itu apa ya? Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menentukan KPK dari bilangan bulat. Yang kedua adalah peserta didik dapat menentukan FEB dari bilangan bulat. Berarti ada dua tujuan pembelajaran ya Bu, mengenai KPK dan FEB gitu ya. Kemudian untuk area pengembangan bagaimana yang akan Bu Ida lakukan atau capai dalam pembelajaran ini? Area pembelajarannya adalah dalam bentuk pengetahuan atau kognitifnya, yaitu siswa dapat menentukan FEB dan KPK dari bilangan. Berarti hanya dari segi kognitif ya Bu, dari KPK sama FEB. Kemudian untuk rancangan pembelajaran yang akan Bu Ida lakukan mengenai dari strateginya, kemudian model pembelajaran sama metode pembelajaran yang akan Bu Ida lakukan saat pembelajaran tersebut itu apa saja kira-kira? Strategi saya di sini diferensiasinya adalah konten dan proses, dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional gitu. Berarti ada diferensiasi konten sama proses ya Bu ya. Kemudian untuk mengenai model pembelajarannya, untuk model pembelajaran adalah pembelajaran kooperatif. Metodenya diskusi kelompok dengan games matematika dengan latihan soal. Berarti nanti dibentuk kelompok, kemudian ada game matematika gitu Bu. Untuk pengelompokan berarti sesuai dengan tes diagnostik yang dilakukan. Nah, selanjutnya untuk media pembelajaran yang akan digunakan, kira-kira apa saja ya Bu Ida? Yang pertama, saya menggunakan papan game matematika atau Dakota di situ, dan LKPD dan game sama LKPD. Berarti nanti ada seperti kayak board gitu ya, papan Dakota gitu ya. Berarti untuk papan Dakota itu nanti untuk per kelompok atau untuk satu kelas? Ada yang untuk satu kelas, terus ada juga yang per kelompok dapat satu. Berarti ada variasinya nanti ya Bu ya. Kemudian untuk pelaksanaannya Bu, kira-kira untuk pelaksanaan observasi pembelajaran ini nanti kira-kira kapan ya Bu? Besok hari Kamis di pelajaran jam ke-6 dan ke-7 di kelas 7. Berarti untuk pelaksanaannya nanti hari Kamis jam ke-6-7 di kelas 7H ya Bu. Untuk saat itu nanti saya akan datang di kelas Ibu untuk melakukan supervisi akademik, dan saya akan melihat jalannya pembelajaran di kelas Bu Ida yang diampu saat itu. Kemudian saya juga akan memberikan catatan-catatan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tersebut sebagai bahan pertimbangan kita untuk depannya. Nah, nanti setelah pembelajaran itu usai, nanti saya akan menginformasikan kepada Ibu terkait catatan yang telah saya buat gitu ya Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan pra-observasi ini? Saya mendapatkan gambaran terkait langkah atau teknis untuk supervisi besok, mulai dari media apa yang akan saya gunakan, strategi, metode, model pembelajaran, dan apa yang akan saya terapkan. Semua itu bisa lebih saya persiapkan dari sekarang, mungkin seperti itu. Berarti ada manfaatnya ya Bu kita melakukan observasi ini sebagai bahan pertimbangan ke depan, betul ya Bu. Terima kasih Bu Ida atas waktunya, dan perlu saya sampaikan nanti setelah
setelah Bu Ida melakukan observasi, kita ada percakapan pasca observasi ya Bu Ida sebagai tindak lanjut. Oke. Terima kasih. Demikian percakapan kita hari ini dan sampai bertemu di kegiatan supervisi atau observasi pembelajaran di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Di sini pelajaran yang kali ini dari meja yang sudah berangkat. Semuanya masuk semua? Dari kelas kemarin kita sudah belajar tentang faktor organisasi prima atau faktornya. Faktor prima faktor saja ya. Kalau kita belajar tentang faktor atau faktor kemudian apa? Faktor bilangan hasil perharian dari bilangan itu sendiri. Ya kalau misalkan dua faktornya apa? Faktor dari dua kali apa? Satu sama faktor dari empat. Satu. Kalau faktor dari 13. Satu dari 13. Oke, sekarang dari ini kita akan sekarang saya akan kasih pertanyaan. Dapatkah kalian faktorkan satu bilangan? Tadi kan sudah bisa ya faktornya. 15 faktornya apa aja? Satu kopi bisa disebutin? Satu, tiga, 5, 16. Kalau 27, Davin apa? Faktor dari 27. Satu. Tujuh. Ada lagi bisa nggak saya 21 dan 27? Faktor dari 27 apa? 3. Terus 9. Ya. Jadi faktor dari 27 adalah 1, 3, 9, 27. Dapatkah kalian menentukan kelipatan suatu bilangan? Kelipatan suatu bilangan. Kelipatan bilangan juga apa aja? Apa yang kalian cari terlebih dahulu untuk menentukan KPK dari dua bilangan atau lebih? Kira-kira bisa nggak? KPK? Menentukan KPK? Dan bilangan apa tadi? Jadi yang pertama kita mencari kelipatannya dulu. Jadi cari kelipatan masing-masing bilangan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah kalian dapat menentukan KPK dari bilangan bulat dan dapat menentukan FPB dari bilangan bulat. Jadi kita akan mencari KPK FPB menggunakan papan Dakota atau papan matematika. Di sini akan saya jelaskan seperti apa penggunaan dari papan Dakota. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. KPK adalah bilangan asli terkecil yang merupakan kelipatan persekutuan dua bilangan atau lebih. Misalkan contohnya seperti ini. Contoh dari KPK, kelipatan 6 di situ apa aja? 7, 2. Karena KPK adalah kelipatan persekutuan yang terkecil, jadi dipilih angka yang terkecil yaitu
membuat kelompok sesuai dengan yang di sini. Silakan bergabung sesuai dengan kelompoknya. Satu di sebelah sini. Satu di sebelah sini ya, Kak. Ya, jadi kan saya akan bagi LKPD dan alat peraganya atau papan bangunannya. Kalian harus menyelesaikan LKPD ini menggunakan cara papan bangunannya. Jadi sesuai dengan ya. Dan semuanya bisa langsung dikerjakan. Yang akhirnya itu nanti saya bagi. Yang ketiga mana ya? Ya, jadi kalau yang ketiga ini KPD ini. Perkenalan saya yang saya dari 8 antara 8, adalah
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam percakapan pasca observasi. Untuk pertemuan kali ini, kesempatan kali ini saya tidak sendiri dan tidak hanya dengan Bu Ida, tapi ditemani dengan Pak Amin selaku pengajar praktik. Untuk Bu Ida sendiri setelah melakukan kegiatan observasi pembelajaran akademik di hari Kamis kemarin, untuk sekarang kita akan melanjutkan untuk pasca observasi. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik Bu Ida, di percakapan pasca observasi ini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ida terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Bu Ida lakukan dan telah berlangsung gitu ya Bu. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama Bu, perasaan Bu Ida setelah
melakukan kegiatan observasi kelas itu gimana Bu? Mungkin karena belum terbiasa dan ini pun saya di sekolah yang baru karena baru 3 bulan ini aja di sini, jadi ada perasaan tegang dan pribadi. Tapi alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu, bisa lancar, bisa menyesuaikan. Nah kemudian yang kedua, Bu Ida bisa menceritakan kembali mengenai area pengembangan yang akan Bu Ida kembangkan kemarin setelah dilakukan observasi pembelajaran di kelas. Kira-kira apakah area pengembangan tersebut itu bisa tercapai atau bagaimana, atau ada kendala begitu? Mungkin untuk tahapan pertama adalah saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian area pengembangannya adalah di area pengetahuan dan keterampilan, tapi yang untuk supervisi kali ini hanya di area pengetahuan saja, yaitu menemukan kata pita dan IPB bilang Jadi hanya fokus di pengetahuan saja. Menurut Bu Ida, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bu Ida sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau masih ada yang kurang atau bagaimana itu? Menurut saya sudah berlangsung dengan baik, namun pasti ada kekurangan. Yang jelas sudah ada effort untuk yang terbaik ya Bu Ida. Ada kekurangan nanti bisa kita evaluasi dan kita pakai di depannya. Menurut Bu Ida, apa kekurangan atau kendala-kendala yang Bu Ida hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Bu Ida itu? Terutama dengan kendalanya mungkin sama yang dengan guru-guru yang lain, kalau di dalam kelompok pasti ada siswa yang tidak aktif atau beberapa siswa yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran yang untuk kerja sama dengan siswa lain atau kelompoknya tidak sesuai. Pasif ya Bu. Jadi dia tidak mau bergaul dengan temannya, kemudian masih ada yang dicampur kayak gitu istilahnya. Jadi hampir semua guru itu mengalami seperti itu, tidak hanya di matematika saja ya. Oke, kira-kira ya Bu, kenapa hal itu bisa terjadi kok? Kenapa mereka kok kurang aktif atau masih pasif dalam diskusi kelompok itu? Kira-kira kenapa begitu? Kemarin bagian saya kan dalam satu kelompok yang bagian untuk siswa yang menengah itu ada sekitar 7 siswa, jadinya mungkin karena terlalu banyak jumlah siswanya, jadi masih ada siswa yang tidak mau ikut kontribusi ke dalam kelompoknya. Berarti karena mungkin dia tidak merasa pas dengan kelompoknya sehingga aku harus gitu ya. Mungkin jumlah kelompoknya juga yang kurang profesional bisa jadi gitu. Mudah-mudahan apa yang itu rencanakan tadi yang ada kendala itu bisa kita hadapi, kita evaluasi, kita perbaiki untuk ke depannya semoga itu tidak terjadi atau tidak terulang kembali. Kalau misalkan terulang pun masih bisa evaluasi lebih juga. Saya tunggu cerita-cerita dari Bu Ida untuk kedepannya, apakah nanti ada perubahan yang lebih signifikan atau step by step atau seperti apa, nanti akan saya tunggu untuk pertanyaan kita ini ya Bu Ida. Kira-kira Bu Ida, kapan Bu Ida akan lakukan perubahan atau rencana yang Ibu sampaikan tadi? Saat ini saya belum bisa memastikan mulai kapan akan ada perubahan, tapi akan saya coba. Nanti untuk deadline-nya, untuk temponya belum tahu ya belum dipastikan, tapi untuk rencana perbaikan itu akan tetap belum tahu kapanpun itu. Terima kasih Bu Ida, semoga rencana Bu Ida tadi bisa terrealisasi dengan baik, kemudian hambatannya juga tidak sebanyak yang kita pikirkan dan bisa lancar ke depannya. Gitu ya Bu Ida. Terima kasih kepada Bu Ida telah hadir untuk mengikuti kegiatan pasca observasi ini, dan sebelum kita tutup saya minta Pak Amin tanggapannya mungkin. Baik, terima kasih. Untuk pasca observasi sudah menggunakan beberapa untuk saya kekurangannya, kemudian nanti tindak lanjutnya. Jadi yang penting tindak lanjut untuk mengatasi tadi kekurangan pandangan tadi akan terjadi pada pertemuan berikutnya. Setelah demikian dari tindak lanjut nanti akan kita lihat beberapa minggu ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin, terima kasih Bu Ida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.